Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lilin Tua. Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut. Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya. Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke akun Instagram saya. Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya. Dan juga tolong diklik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan diupload. Dan juga klik tombol like-nya. Oke kalian semua, selamat mengikuti. Halo, kita jumpa lagi dengan Lilin Tua pada program pembelajaran. Kita bahas sekarang tentang perawatan terhadap dua cairan terpenting di kamar mesin yang sangat mempengaruhi kinerja permesinan, terutama mesin induk, yaitu perawatan kualitas minyak lumas dan bahan bakar di kapal. Acara hari ini adalah umum, ya, artinya umum dulu. Baru nanti untuk part 2 kita ngomong tentang ini. Ya. Part 1 umum. Kita lihat sebelum kita ngomong tentang perawatan, apa yang dimaksud dengan perawatan dalam hal ini, yaitu adalah pembersihan, bahwa baik bahan bakar maupun minyak pelumas itu banyak kandungan yang sangat mempengaruhi kinerja permesinan. Minyak lumas yang kotor, minyak lumas yang penuh lumpur, minyak lumas yang bercampur air akan sangat mempengaruhi terhadap keutuhan atau terhadap kondisi mesin di permukaan logam yang bergerak, ya, bisa menimbulkan korosi dan sebagainya. Demikian juga kotoran atau kandungan yang terdapat di bahan bakar yang tidak bisa terbakar ataupun yang mempengaruhi pembakaran akan sangat merugikan, tidak menguntungkan bagi suatu kinerja permesinan. Ya, seperti umpamanya bahan bakar yang mengandung lumpur, bahan bakar yang mengandung sulfur yang terlalu banyak, bahan bakar yang mengandung air, dan sebagainya, maka hal itu perlu dirawat sebelum dia masuk ke mesin. Ada perawatan yang secara rutin, tapi ada perawatan yang memang dipasang sebelum masuk ke mesin. Umpamanya filter-filter. Ini adalah kelengkapan yang harus dipasang di dalam memelihara atau mempertahankan kebersihan minyak lumas maupun bahan bakarnya. Jadi dengan sistem filtering, sekarang banyak macam-macam filter yang dipergunakan di atas kapal, terutama di kamar mesinnya, baik itu filter bahan bakar maupun filter minyak lumas. Ya, jadi pembersihan secara filtering menggunakan berbagai jenis filter sesuai dengan tujuannya. Kemudian cara kedua adalah dengan cara pengendapan. Cara pengendapan ini memanfaatkan gaya gravitasi, gaya tarik bumi, dengan perbedaan berat jenis antara cairan yang kita proses, dalam hal ini adalah antara minyak lumas ataupun bahan bakar, dengan
campuran-campuran yang tidak dikehendaki, kandungan-kandungan yang tidak dikehendaki. Seperti lumpur, air, dan bekerjanya secara berdasarkan gravitasi, dan sehingga settling atau sistem pengendapan yang ada di tangki-tangki yang menggunakan tangki-tangki endap maupun tangki-tangki harian selalu dilengkapi dengan drain cock atau drain valve atau keran cerat yang fungsinya untuk mencerat karena perbedaan berat jenis dan gravitasi. Air yang mempunyai berat jenis lebih besar daripada minyak ataupun bahan bakar, dia akan di bawah. Demikian juga lumpur, maka keran cerat ditaruh di bagian bawah tangki, ya, sehingga kalau kita cerat, kalau ada lumpur, maka lumpur keluar, air keluar. Oke, ini sistem pengendapan. Kita nanti akan bicara lebih jauh pada part berikutnya tentang penghitungan yang lebih detail tentang pemisahan ini. Yang ketiga, kita menggunakan pendekatan gaya pusingan, gaya putar. Ya, kalau Anda punya tali, batu dikasih tali, ya, maka batu tidak mungkin batunya begini, tidak mungkin batunya begini, tapi batu mesti menggantung di bawah karena adanya gravitasi. Pertanyaannya, mungkinkah batu ini bisa berada di sejajar dengan tangan saya? Jawabannya adalah mungkin kalau kita kasih putaran, ya. Makin berputar, maka batunya akan berputar. Makin cepat putarannya, batunya akan makin menjauhi titik pusat. Pada suatu ketika putarannya memenuhi persyaratan, maka batunya akan berputar sejajar dengan sumbu kita. Karena terjadinya gaya sentrifugal. Sehingga kalau tadi di tangki harian, di tangki settling dengan pengendapan dasarnya adalah gravitasi dan gaya berat jenis, maka kalau untuk yang sentrifuge ini, yang pusingan ini, dasarnya adalah adanya gaya sentrifugal, yaitu menjauhi titik pusat dan berat jenis. Berat jenis yang besar, dia akan cepat terlempar keluar, sementara yang agak ringan, dia akan di belakangnya. Sehingga nanti akan ketemu ada saluran air, ada saluran minyak. Ya, kalau pengendapan kita menggunakan settling tank ataupun tangki-tangki, termasuk tangki harian yang harus dilengkapi dengan cerat. Sementara kalau sentrifuge ini, kita menggunakan alat yang kita sebut sentrifuge separator. Pemisah yang bekerja berdasarkan sentrifugal. Ada dua macam, yaitu purifier dan clarifier. Oke. Ini adalah contoh daripada saringan atau filter minyak lumas. Masih banyak lagi jenis-jenis saringan untuk minyak lumas. Nanti pada part berikutnya kita akan bicara masalah filter ini untuk yang minyak lumas. Demikian juga kita nanti akan ngomong tentang jenis filter-filter yang dipakai untuk sistem bahan bakar. Ini kita akan ambil contoh. Nanti pada part berikutnya kita akan mendalami tentang tangki filter-filter bahan bakar tersebut. Oke, selanjutnya terhadap tangki yang harus kita pelajari nanti adalah tangki settling yang sesuai dengan namanya adalah tangki endap. Ada tangki yang fungsinya memang benar-benar karena dia ngambil dari tangki double bottom
yang penuh dengan lumpur, penuh dengan air dan sebagainya, tanpa disaring dengan purifier, hanya melalui saringan-saringan kasar, maka di tangki endap inilah awal daripada pemisahan berdasarkan gaya gravitasi dan gaya perbedaan berat jenis. Selanjutnya, dari tangki endap yang sesuai dengan prinsipnya tadi, dia harus dilengkapi dengan drain cock atau drain valve, melalui purifying dipindahkan ke service tank, daily service tank atau tangki harian. Diharapkan dengan fungsi purifier yang benar, maka di tangki harian sudah terbebas dari kotoran, baik kotoran padat, lumpur, ataupun kotoran cairan atau air. Sehingga kalau purifiernya berfungsi dengan benar, maka setiap Anda ngecek di keran cerat, tangki harianmu akan selalu langsung keluar bahan bakar. Ya. Mengenai tangki-tangkinya, persyaratan tangki, dan kelengkapan tangki, nanti akan kita bicarakan khusus di part berikutnya. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah tahu contoh filter, contoh tangki, yaitu tangki endap dan tangki harian. Nah, ini adalah contoh daripada centrifuge separator, pemisah yang bekerja berdasarkan gaya pusingan, gaya sentrifugal. Ada clarifier, ada purifier. Dua-dua adalah pemisah. Ya, hanya saja yang purifier itu memisahkan kotoran dari bahan bakar ataupun minyak lumas yang berbentuk cair, dalam hal ini air, ataupun padat, dalam hal ini adalah lumpur. Diharapkan keluar dari purifier, minyak sudah bersih dari kandungan yang tidak dikehendaki. Sementara ada satu lagi, bentuknya sama, konstruksinya sama, hanya nanti ada perbedaan kecil pada saat kita ngomong tentang purifier khusus, yaitu clarifier yang hanya memisahkan kotoran padat saja. Jadi jangan coba-coba mancing dengan air kalau kita mengoperasikan clarifier. Biasanya kalau di kapal ada dua, kalau dijalankan sama-sama, maka yang pertama adalah purifier, yang kedua clarifier. Kalau hanya satu, mesti purifier. Kalau dua, biasanya satu sebagai cadangan atau dua-dua dijalankan secara seri. Purifier, clarifier. Tapi kalau dipakai sebagai cadangan, maka dia berfungsi sebagai purifier. Ya. Kita lanjut. Secara umum, supaya kita itu yakin tentang purifier, tentang tangki terhadap kinerja mesin, maka di sini kita punya gambaran yang jelas betapa sebetulnya tangki harian, filter maupun purifier dibutuhkan terhadap dua cairan tersebut, yaitu adanya tangki harian. Ini contoh yang untuk LO system, lubricating oil system. Ya, minyak lumas. Di sana ada LO storage tank, ada LO settling tank, kemudian untuk lubrikator juga ada lubrication silinder untuk minyak lumas silinder untuk tangki hariannya. Semua ada serat-seratnya. Dari tangki storage ke tangki settling bisa langsung pakai pompa, bisa menggunakan purifier. Nah, di sini kita sudah ketemu purifier. Demikian juga di sini kita sudah juga bisa lihat filter.
pada saatnya nanti kita akan ngomong tentang tangki secara khusus, purifier, clarifier secara khusus, dan filter secara khusus. Ya. Kalau tadi kita ngomong sekilas tentang gambaran di mana letaknya ini, nah kalau kita ngomong tentang perawatan minyak lumas yang sebenarnya dari kapal adalah merawat minyak lumas sebelum dipakai, yaitu minyak lumas yang ada di samteng. Purifier di sini berfungsi untuk membersihkan minyak yang ada di samteng dengan cara mensirkulasi. Mensirkulasi dari samteng ke samteng untuk selanjutnya kotorannya masuk ke sludge tank, ke drain tank atau sludge tank, sementara makin disirkulasi dengan purifier yang benar, maka minyak lumas akan bersih secara benar. Di sini ada juga, lihat, ada 2 purifier yang bisa dipakai, yang satu sebagai cadangan, yang satu Anda harus tahu persis bagaimana melihat atau ngecek urutan pipingnya, urutan pipanya. Oke. Selanjutnya, perawatan minyak lumas di kapal. Kalau tadi dari samteng ke samteng, sekarang kita ngomong tentang bukan dari samteng ke samteng. Kalau kapalmu lama di pelabuhan, maka minyak yang ada di samteng yang dingin, sebagusnya, seyogianya dipindahkan ke tangki tinggi, ya, tangki tinggi untuk disirkulasi. Pertama, minyak tetap dalam keadaan hangat, tidak dingin. Yang kedua, dari samteng dipindahkan ke atas dalam rangka mensirkulasi, dibersihkan. Jadi pembersihannya bukan dari samteng ke samteng, tapi dari tangki tinggi ke tangki tinggi. Ya. Waktu menaikkan bisa pakai langsung purifier, bisa pakai pompa. Demikian juga pada saat kapal mau berangkat, maka yang ada di atas harus diturunkan. Bisa menggunakan pompa langsung atau diturunkan langsung atau pakai purifier. Ya, ini perawatan untuk minyak lumas. Jadi kalau kapal berhenti lama di pelabuhan, seyogianya minyak yang di samteng dinaikkan ke atas. Oke. Selanjutnya, perawatan minyak lumas yang di kapal. Ini tadi ya gambar yang sama. Anda lihat bagaimana susunan purifyingnya. Sekali lagi, ini bisa yang pipa dari bawah itu adalah samteng ke samteng, kemudian samteng ke tangki tinggi, ke DTLO. DTLO itu memang tangki yang disiapkan berfungsi sebagai heating tank tadi, di sana dipanasi dan disirkulasi. Nah, kemudian pada saat kapal mau berangkat, yang di DTLO tank ini diturunkan, bisa lewat pompa, bisa langsung turun, bisa menggunakan purifier. Tujuannya adalah merawat kebersihan, ya, sehingga minyak yang masuk ke roda gigi, masuk ke pelumasan sebagai pelumasan, itu fungsinya lancar dan tidak merusak logam. Oke, selanjutnya, bagaimana dengan bahan bakar? Sebagaimana tadi di sistem LO, kita juga melihat di mana posisi filter, di mana posisi bahan bakar, purifying system, dan di mana posisi tangki. 3 cara ada di sistem pembersihan bahan bakar. Dari mulai filter itu nanti mulai dari tangki endap
tangki double bottom untuk ditransfer harus melalui filter dulu. Dari setelah transfer masuk ke tangki endap, mulailah proses pengendapan yang dilengkapi dengan cerat yang berdasarkan gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis antara bahan bakar dengan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Selanjutnya diharapkan dengan melalui purifier yang benar atau gabungan purifier dan clarifier yang berfungsi benar, maka diharapkan masuk tangki harian itu sudah dalam keadaan bersih. Anyhow, bagaimanapun juga tetap di sana disiapkan adanya drain cock atau drain valve untuk menjaga kalau purifying tidak berfungsi secara tepat sehingga kotoran maupun air masih bisa lolos ke tangki harian. Ya. Dari situ sebelum masuk ke mesin induk juga akan melewati filter. Ya. Oke. Ini sama. Ini adalah gambaran yang menunjukkan betapa benarnya bahwa memang disiapkan tangki maupun filter maupun purifying dalam rangka pemeliharaan bahan bakar. Kalau tadi kita ngomong tentang pemeliharaan minyak lumas, sekarang kita ngomong tentang pemeliharaan bahan bakar. Dilihat di sini ada 3 purifier, ada 3 centrifuge separator. Yang 2 adalah untuk minyak berat, bahan bakar berat, high fuel oil, dan heavy fuel oil, dan diesel oil. Ya, 1 untuk diesel oil, 2 untuk minyak berat. Di sini juga dijumpai filter-filter dan Anda lihat secara jelas baik di DO tank maupun di FO tank terlihat adanya drain cock atau drain valve. Ya, inilah gambaran umum tentang cara membersihkan, merawat bahan bakar sehingga waktu masuk di mesin itu dalam kondisi bahan bakar yang baik sehingga menghasilkan pembakaran sempurna. Demikian juga tadi minyak lumas setelah melalui proses-proses perawatan dipakai di dalam mencegah keausan, dia juga sekaligus mencegah terjadinya efek yang tidak dikendaki seperti karat, seperti luka dan sebagainya. Inilah yang bisa kita bahas untuk kesempatan sekarang. Untuk besok kita mulai membahas masalah purifier, clarifier. Ada barangkali 2 atau 3 part untuk purifier clarifier itu, karena kita harus membahas masalah teknik, konstruksi, dan perawatan. Oke, kita jumpa dengan salam sukses, salam sehat, ketemu di part berikutnya.